Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan oleh Bu Suci bagi saya untuk memberikan observasi dalam konteks supervisi coaching akademik yang pada saat ini kita akan melalui 3 tahapan, yaitu pra-observasi kelas yang sekarang akan kita lalui. Kemudian yang kedua ada observasi kelas, nanti itu saya akan masuk di kelas untuk mendokumentasikan dan melihat kondisi kegiatan belajar mengajar. Setelah itu akan ada kegiatan pasca observasi kelas yang akan dilakukan setelah observasi kelas tentunya. Pada saat ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi kelas, di mana nanti saya akan melakukan diskusi dan bertanya dengan Bu Suci terkait dengan beberapa hal yang saya butuhkan untuk menggali lebih dalam dan mengetahui hal-hal yang dialami dan ditemukan dan solusinya yang nanti akan Bu Suci cari. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran Bu Suci. Tujuan pembelajaran yang nanti diterapkan untuk kegiatan pembelajaran Satgas itu apa ya Bu Suci? Baik, terima kasih Pak Eko. Untuk tujuan pembelajaran di sini yang saya harapkan itu ada 3 tujuan yang harus dicapai. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan definisi dari kearifan lokal. Kemudian yang kedua, mengklasifikasi berbagai macam bentuk kearifan lokal yang ada di Indonesia sebagai penanggulangan bencana alam. Kemudian yang ketiga, siswa diharapkan bisa mendemonstrasikan salah satu bentuk kearifan lokal yang ada di Indonesia untuk penanggulangan bencana. Jadi ada 3 ya? Ya. Pertama mendefinisikan, kedua mengklasifikasi, kemudian yang ketiga mendemonstrasikan hasil literasi yang sebelumnya dilakukan. Oke, baik, saya kira ini sudah bagus, sudah lengkap. Kemudian yang kedua, ini ada kaitannya dengan pengembangan. Jadi rencana pembelajaran Bu Suci ini nanti rencananya mau dikembangkan seperti apa? Jadi area perkembangannya itu yang bagaimana? Oke, baik Pak Eko, terima kasih. Yang jelas, yang ingin saya kembangkan di sini adalah menjawab tujuan pembelajaran yang sudah saya tulis sebelumnya, seperti itu. Sebenarnya kalau rencana saya di pembelajaran nanti itu sudah termasuk ke area pengembangan materi, karena pada dasarnya materi ini, materi besarnya adalah penanggulangan bencana melalui 3 hal Pak Eko. Ada yang melalui edukasi, kearifan lokal, dan teknologi. Seperti itu. Kalau melalui edukasi dan teknologi mungkin akan saya jelaskan secara umum, karena materi ini juga mudah untuk dipelajari siswa secara mandiri. Tapi untuk yang kearifan lokal, apalagi di generasi milenial saat ini, mereka cenderung lebih menyukai hal-hal modern. Padahal kearifan lokal itu cocok sekali kalau misalkan kita terapkan, kita ingatkan kepada siswa, seperti itu. Jadi menurut saya nanti pembelajaran yang akan saya terapkan itu sudah merupakan area pengembangan di kearifan lokal itu sendiri. Jadi intinya secara besar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Iya, betul. Kemudian kalau saya simpulkan di sini area pengembangannya terkait dengan materi ada konten. Ya. Ada 3 ya. Ya. Edukasi, teknologi, dan kearifan lokal. Nah, titik tonjolnya yaitu kearifan lokal, di mana pada saat zaman milenial seperti ini, kekhawatiran kita selaku seorang guru, anak-anak milenial
tidak begitu mementingkan Ya. nilai-nilai kearifan lokal. Untuk memenuhi target area pengembangan itu rencana strategi yang dipersiapkan apa ya Mas? Oke, tidak mudah ya Pak Eko untuk membawa hal yang tidak hits bagi siswa ke dalam kelas seperti itu. Jadi benar-benar saya memikirkan kira-kira materi yang seperti ini itu sebaiknya diajarkan dalam bentuk seperti apa gitu. Sehingga saya perlu memikirkan beberapa model yang sesuai, kemudian media pembelajaran yang akan saya gunakan, kemudian bahan ajar yang sederhana tapi isinya bisa cepat dipahami oleh siswa seperti itu. Jadi untuk modelnya nanti saya akan menggunakan model problem based learning Pak Eko. Jadi di sini masalah yang diangkat mengenai Indonesia yang rawan bencana, karena materi ini masih berkaitan dengan kebencanaan seperti itu. Kemudian nanti saya juga akan ada media video bahwa Jakarta itu memang rawan sekali terjadi bencana banjir, jadi itu masalahnya. Kemudian juga nanti akan diberikan solusi bahwa untuk menangani banjir tersebut tidak hanya dengan teknologi modern, tetapi juga bisa dilakukan dengan salah satu kearifan lokal yang ada di Indonesia. Kemudian selain media video tadi, saya juga menyiapkan lembar kerja peserta didik seperti itu Pak Eko. Jadi fungsinya agar siswa itu bisa terarah apa yang harus mereka kerjakan. Kemudian ada pretest, mungkin nanti bisa dilihat di modul yang saya buat. Oke. Jadi di sini sudah dipersiapkan tentang model pembelajaran, problem based learning, kemudian media yang disiapkan, media video berdasarkan kondisi fakta yang terjadi di lapangan terkait dengan bencana alam, kemudian dan ajar yang relevan yang hubungannya dengan bencana alam dan kearifan lokal yang diterapkan oleh masyarakat kita. Kemudian di sini konten kearifan lokal itu sendiri terkait dengan bencana alam langsung, dan yang terakhir LKPD di dalamnya terhadap beberapa jenis asesmen, kemudian dirangkai dengan modul pembelajaran atau rencana pembelajaran. Ada hal lain mungkin Pak Eko yang perlu ditambahkan. Jadi di sini saya berusaha untuk menampilkan modul berdiferensiasi Pak Eko. Jadi modul berdiferensiasinya di sini mungkin tiga-tiganya ada di modul saya seperti itu. Yang pertama terkait diferensiasi konten. Jadi mereka dapat menerima materi dari sumber yang berbeda seperti itu. Kemudian prosesnya di sini juga saya membagi kelompok dengan gaya belajar yang berbeda Pak Eko. Jadi ada kebetulan di asesmen diagnostik sebelumnya itu saya melakukan asesmen diagnostik gaya belajar, dan ternyata dari 31 siswa di 11H itu dominannya di visual dan di estetik. Oke, baik. Yang disampaikan barusan oleh Bu Suci itu terkait dengan pembelajaran diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi program. Terkait dengan persiapan yang dilakukan kan sudah ya. Ini kan pertemuan nanti ketika observasi kan pertemuan lanjutan. Karena sudah dianalisis latar belakang kebutuhan belajar siswa kelasnya. Nah ini kiat-kiat apa yang nanti dipersiapkan Bu Suci untuk menindaklanjuti proses diferensiasi yang mungkin belum berjalan? Apa yang belum dilakukan diferensiasinya dari Ibu? Oke. Kalau biasanya Pak yang saya lakukan diferensiasi itu
diferensiasi produk saja seperti itu. Tetapi nanti di pembelajaran yang akan saya lakukan, saya berusaha untuk melakukan 3 diferensiasi tersebut. Jadi nanti di kontennya ada diferensiasi, prosesnya juga ada diferensiasi, dan di produknya juga ada 2 diferensiasi karena 2 gaya belajar yang berbeda. Sepertinya sudah dipersiapkan dengan baik ya, karena di pertemuan sebelumnya sudah dianalisis kebutuhan siswanya dan sudah dipersiapkan di modul ya. Sudah. Di planning di modul terkait dengan 3 jenis diferensiasi. Mungkin ada hal lain yang ada masalah dalam persiapan terkait pembelajaran yang nanti akan kita observasi dan kita supervisi. Oke. Begini Pak, biasanya saya menemui kendala itu ketika proses diskusi. Nah, ketika proses diskusi siswa itu, saya memang mengerti Pak apa proses diskusinya, tetapi mungkin beberapa siswa itu kadang tidak semuanya ikut terlibat seperti itu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengkondisikan agar diskusi itu selain serius tapi juga nyaman untuk anak-anak melakukan diskusi seperti itu. Karena biasanya kan hanya anak-anak yang serius saja yang mengerjakan. Oke, yang pertama ini terkait dengan totalitas seluruh anggota kelompok. Ada anggota kelompok yang tidak aktif, dan yang kedua kenyamanan ya, kenyamanan. Berdasarkan pengalaman sebelumnya itu Bu Suci sudah punya solusi cara kan terkait dengan 2 masalah ini. Pertama, anak yang tidak aktif, yang kedua kenyamanan siswa. Ya, solusi yang saya lakukan itu biasanya menegur Pak. Jadi misalkan anak-anak yang tidak aktif, ya saya tegur. Tetapi setelah ditegur, ya beberapa menit mereka ikut, kemudian kembali lagi. Jadi menurut saya kurang efektif solusi Pak. Untuk yang kedua, kenyamanan, itu mungkin ada solusi yang ada di benak Bu Suci. Nanti diskusi ini akan ada inovasi tertentu ketika diskusi nanti seperti apa? Oke. Kalau sebenarnya belum Pak, cuma anak-anak saya ini di waktu jam kosong itu biasanya mereka itu suka dengan musik Pak. Suka dengan musik. Ya, jadi mungkin apakah boleh atau mungkin bisa dijadikan referensi ketika mereka diskusi itu saya mutar lagu. Ya, kalau bertanya saya jawab ini. Ya boleh-boleh saja selama tujuan pembelajaran tercapai gitu. Jadi intinya itu termasuk pembelajaran emosional, di mana anak itu nanti akan dikondisikan untuk mengendalikan emosional jiwanya, dan itu butuh bantuan oleh guru harus bisa mengemas kondisi psikologis, kondisi emosional anak. Harapannya anak tersebut dapat nyaman, kemudian menikmati proses belajarnya. Jadi salah satu solusi dari Bu Suci saya kira bagus untuk memberikan pengkondisian kelas agar emosional siswa itu bisa lebih sesuai dengan kebutuhan. Iya. Jadi tidak serius harus mengerjakan. Ya betul. Kemudian yang terkait dengan masalah pertama, Bu Suci sudah saya yakin solusi yang diberikan oleh Bu Suci itu bagus. Tinggal menambah alternatif mungkin atau memanfaatkan salah satu teman atau seperti apa nanti pengemasan kelompoknya itu bisa dikondisikan. Jadi kita orientasinya berdasarkan aset.
Jadi pendekatan aset itu pendekatan di mana ketika kita ada masalah di dalam kelompok tersebut, yang kita lihat adalah kekuatannya, kelebihan kelompok tersebut. Kalau yang dibahas khusus tadi kan kekurangan anak yang tidak yang pasif. Nah, ini saya tidak memberikan solusi teknis yang detail, cuma memberikan pendekatan pembelajaran yang jadi referensi yang cocok untuk filsafat Gajah Dewantara, di mana pembelajaran yang berbasis pada kemerdekaan murid dan berpihak pada murid, di mana kendala yang dihadapi oleh murid itu dengan cara menggali potensi-potensinya untuk bisa menutupi kekurangan-kekurangannya. Jadi solusi yang bisa saya berikan itu bisa Bu Suci. Mungkin ada secuil ide-ide untuk mengkondisikan anak yang tidak ada tadi berdasarkan pendekatan aset tadi yang saya berikan. Iya. Jadi akhirnya saya menemukan ide Pak Eko dari penjelasannya Pak Eko tadi. Jadi karena memang nanti kelompok itu saya sudah bagi berdasarkan gaya belajar mereka, kemampuan mereka, akhirnya mungkin anak-anak yang tidak terbiasa untuk melakukan diskusi, berpikir keras seperti itu, mereka akan melakukan hal yang sesuai dengan lembar kerja saya. Misalkan di lembar kerja nanti untuk yang tipe visual, anak-anak yang biasanya tidak aktif itu saya minta untuk menggambar seperti itu. Kemudian untuk anak-anak yang kinestetik, bagaimana dia merancang gerakan atau hal-hal yang akan dipraktekkan ketika presentasi itu baru ketemu ide. Ya, saya kira bagus sekali Bu Suci. Solusi yang nanti akan diberikan sehingga seluruh siswa bisa aktif, harapannya sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka berpartisipasi penuh terhadap gaya belajar mereka sesuai dengan kebutuhan mereka dan sesuai dengan latar belakang mereka. Saya kira sangat bagus ya sharing kita hari ini. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan? Tidak, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Suci. Saya sangat excited untuk melihat langsung bagaimana nanti eksekusi Bu Suci di kelas sesuai dengan rencana yang sudah kita bahas hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah dibahas sekarang nanti bisa berjalan dengan baik, dan anak-anak pastilah menjadi target utama kita agar mereka bisa mendapatkan hasil dan tujuan pembelajaran sampai ini. Saya kira cukup sekian kegiatan praobservasi kita hari ini Bu Suci. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya. Saya bersedia jika suatu saat kita bisa sharing untuk menggali masalah dan mencari solusinya bersama-sama. Terima kasih banyak. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke, dari kami sudah siap? Ya. Oke, kalau sudah siap, ini kita untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas. Siap. Doa mulai. Selesai. Baik, anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Kenapa? Oke, kita doakan semoga teman kita yang sakit hari ini segera sembuh. Kayaknya ada satu baju lagi yang kosong, siapa ya? Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar materi baru. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang materi kebencanaan. Kalian sudah presentasi berbagai materi kebencanaan, mulai dari bencana alam, non-alam, bahkan ada bencana sosial. Nah, sekarang kita akan memfokuskan pada materi penanggulangan bencana melalui kearifan lokal. Ya, perhatikan di sini. Ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Mungkin ada yang mau membantu Bu Suti membacakan? Silakan. Oke, silakan Ica. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan definisi kearifan lokal di Indonesia. Yang kedua, mengklasifikasi berbagai macam bentuk kearifan lokal di Indonesia sebagai salah satu upaya penanggulangan bencana. Dan yang terakhir, mendemonstrasikan salah satu bentuk penanggulangan bencana di Indonesia dengan kearifan lokal. Oke, kalian yang lain sudah membaca juga? Sudah. Oke, menurut kalian, ketika Bu Suti memberikan 3 tujuan pembelajaran tadi, ada nggak sih manfaat belajar ini buat kalian? Ada. Kalian bisa menyampaikan nggak, Bu Suti? Kira-kira setelah belajar materi-materi ini, kalian pengennya dapat apa? Dapat ilmu baru. Ada lagi selain dapat ilmu baru? Dapat mengetahui bentuk-bentuk kearifan lokal di Indonesia. Benar sekali ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, agar kalian juga tahu apa saja kegiatan pembelajaran kita hari ini, Bu Suti sudah memberikan alur kegiatannya. Untuk model pembelajaran yang akan Bu Suti gunakan adalah pembelajaran berbasis masalah. Ya, nanti kalian akan Bu Suti berikan sebuah masalah, ya, yang pasti berkaitan dengan kebencanaan. Kemudian nanti kalian akan membentuk kelompok. Kemudian kalian akan berdiskusi dan presentasi. Kemudian terakhir kita akan melakukan evaluasi atau refleksi bersama. Dari kami. Oke, kemudian masih berhubungan dengan model yang digunakan, kita akan menggunakan metode diskusi jelas dengan kelompok. Kemudian mungkin nanti ada sesi tanya jawab dan ada sesi presentasi. Kemudian untuk penilaiannya, Bu Suti menggunakan asesmennya ada 3, asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Tapi nanti asesmen sumatif kita lakukan ketika semua materi sudah kita pelajari. Dan yang terakhir, kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Nah, sebelum Bu Suti ngasih materinya, Bu Suti pengen tahu kemampuan awal kalian dahulu. Ada 3 soal dari Bu Suti. Sekarang boleh mengeluarkan HP kalian. Kalian scan di situ. Sudah? Oke, kalau sudah bisa kalian kerjakan. Klik start atau mulai. Jangan lupa diberi nama. Sudah 3 soal ini. Hanya 3 soal ini. Kalau sudah silakan disubmit. Ya. Oke, belum. Oke, kalau sudah ada yang mau jawab? Oke. Rumah kamu dua-duanya?
Ya, kenapa? Oke, yang punya. Ya, kamu melihat ada peternakan ayam model seperti itu? Ada. Ya, oke. Sebenarnya dua gambar ini, yang pertama itu rumah panggung tradisional, yang kedua adalah rumah ada yang menjawab? Apa-apa? Ya, Joza, silakan. Kalau di daerah rawan banjir ini pasti tujuannya untuk mitigasi bencana banjir dan masuk rumah. Terus kalau di tengah hutan itu tujuannya buat menghindari hewan buas, jadi lebih tinggi. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan. Ini adalah rumah panggung yang dari zaman dulu sampai sekarang itu masih dilestarikan. Kenapa? Karena rumah panggung ini adalah salah satu bentuk kearifan lokal untuk penanggulangan bencana alam. Ya, kita akan nonton video di sini. Pemprov DKI Jakarta merenovasi rumah warga terdampak banjir di RW 04 dan RW 05 Kampung Melayu, Jakarta Timur. Setidaknya 45 rumah di kawasan ini diubah bentuknya menjadi rumah panggung agar lebih nyaman dihuni karena berada di dekat bantaran Sungai Ciliwung dan menjadi kawasan langganan banjir. Diinisiasi oleh Basnas Basis DKI Jakarta dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, rumah-rumah panggung dianggap mampu mengurangi intensitas masuknya air ke dalam rumah. Hunian vertikal ini memiliki ketinggian dasar 30 cm yang terdiri dari 3 lantai dan memiliki teras yang luas. Dikerjakan sejak 3 bulan lalu, proses renovasi sudah mencapai 90%. Bahkan sebagian warga sudah mulai menempati rumah mereka. Selain berharap bisa mengurangi masuknya air akibat banjir ke dalam rumah, warga mengaku rumah-rumah panggung ini menghilangkan suasana padat dan menambah kenyamanan. Semua di rumah, dari rumah, jalan, perbaikan air pun semua ada ini, dirubah semua. Dengan adanya gini ya, barang-barang jadi gampang mudah dipindah-pindahin gitu. Salah satunya itu, dan mengevakuasi warga pun lebih mudah lagi gitu. Wah, mereka senang sekali ya. Mereka sangat senang sekali ya. Terima kasih deh banget ya, dengan adanya program seperti ini gitu. Selain bentuk rumah yang diubah total, Pemprov DKI Jakarta juga merenovasi saluran-saluran air yang berfungsi mengurangi intensitas genangan. Berada di dekat bantaran Sungai Ciliwung, kawasan ini merupakan langganan banjir. Saat hujan lebat, rumah warga bisa terendam banjir setinggi 2 meter lebih. Saat banjir terjadi, warga mengaku sering kesulitan mengevakuasi barang berharga mereka karena memiliki akses jalan yang sempit. Setelah 3 bulan dikerjakan, akhirnya rumah panggung yang diinisiasi oleh Basnas DKI Jakarta dan juga Pemprov DKI Jakarta ini setengah rampung. Ada beberapa rumah warga yang sudah hampir 90% jadi. Bisa dilihat perubahannya sangat signifikan. Sekarang rumah-rumah warga, sebanyak 45 rumah warga di RT 13 RW 04 Kelurahan Kampung Melayu ini semuanya dibuat seperti rumah panggung yang ada tangga menuju ke 3 lantai bahkan. Bisa dilihat ruangannya sekarang menjadi cukup lega dan nyaman. Memang ini direnovasi untuk membuat kenyamanan bagi warga. Selain itu, rumah yang dibuat 3 lantai ini juga sebagai langkah Pemprov DKI Jakarta agar memudahkan masyarakat. Karena memang di daerah ini rawan terjadi banjir. Jika memang ada banjir terjadi, warga bisa dengan mudah mengevakuasi barang-barang mereka di atas rumah ini. Selain itu pemirsa, bisa dilihat di rumah warga, setiap rumah warga ini tersedia ruang publik di bawahnya. Hal ini agar membuat warga mengevakuasi tadi ketika terjadi banjir. Selain itu juga saat tidak ada banjir, warga diharapkan agar menggunakan ruang kosong di bawah rumah panggung ini agar menjadi ruang publik warga, bisa menjadi sarana anak-anak untuk belajar atau melakukan kegiatan positif lainnya. Dari Jakarta, Fikri Aditama, Doni Hidayat, DAI TV. Oke, tadi sudah menyimak video ya tentang rumah panggung, ya tentang rumah panggung. Ada pertanyaan tentang video yang sudah kalian tonton? Tidak ada? Oke, silakan.
Oke, kalau di dalam berita tidak semua rumah itu dijadikan rumah panggung, tetapi rumah-rumah yang memang rawan terjadi banjir. Tadi sudah dijelaskan bahwa rumah-rumah yang direnovasi itu yang dekat dengan bantaran sungai Ciliwung. Ya, bantaran sungai Ciliwung. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada, silakan. Oke, ternyata dalam sebuah pembangunan, ya, itu pasti ada dampak positif dan negatif. Ya, dampak positifnya jelas di situ sebagai penanggulangan banjir. Kemudian ada nggak ya kira-kira dampak negatif dari proses pembangunan itu? Ada. Oke, jadi ketika katanya Alfa ketika proses pembangunan orangnya kan sudah nemu tempat tinggal seperti itu. Ada lagi nggak kira-kira? Kalau dalam dampak sosial, tadi sebenarnya berkaitan dengan pertanyaannya Alfa, apakah semua yang dibangun sebelum atau awal kita pembelajaran, Bu Suci pernah memberikan kalian tes gaya belajar. Ya, sudah menemukan? Ternyata di sebelah H itu dominannya adalah visual dengan kinestetik. Oke, kelompok 1 dan 2 adalah kelompok dengan yang dominan visual. Sehingga yang kalian kerjakan adalah nomor 4. Kelompok yang lain selanjutnya kalian kerjakan yang nomor 5, tidak perlu mengerjakan nomor 4. Jadi 1, 2, 3, 5. Yang 1 dan 2, 1, 2, 3, dan 4. Bisa dipahami? Oke, karena soalnya juga sedikit, waktunya 30 menit. Yuk, namanya nanti jadi kayak menjadi rumah panggung dan termasuk kearifan lokal. Soalnya rumah panggung itu ya bisa jadi kayak kearifan lokal. Kata-kata itu. Karena rumah panggung ini dibangun di kawasan Jolo. Karena di Kecamatan Medangi, Jakarta Pusat.
ya. Ya. Oke, dari satu kita tadi dulu ya, jadi kinestetik, nanti ke visual, kinestetik lagi, ke visual lagi, oke, beri tepuk tangan untuk ya, kalian boleh langsung menjawab nomor 3 dan 4. Nah, ketika mereka menjawab nomor 1 dan 2, kalau di kelompok kalian tidak sama dengan mereka, maka kalian harus angkat tangan dan menjawab versi kelompok kalian. Bisa dipahami? Bisa. Oke, perhatikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang tentang bagian rencananya yaitu gempa bumi. Soal yang pertama yaitu setelah menyimak video yang ditampilkan oleh guru terkait rumah panggung di kawasan banjir, apakah kegiatan tersebut termasuk bentuk dari kearifan lokal? Ya, karena rumah panggung adalah salah satu rumah tradisional yang termasuk warisan budaya. Jadi ketika rumah biasa kemudian dijadikan rumah panggung, itu juga menjadi kearifan lokal. Stop, ada yang berbeda atau ada yang mau menambahkan nomor 1? Sama alasannya? Atau beda alasan? Beda. Ada yang beda? Katakan kelompok mana? Oke, ada tambahan dari kelompok ijazah. Kearifan lokal yang diletuk. Kalau sejak dulu kan rumah panggung kan diletuk pakai yang kayu ya. Tapi kalau yang sekarang itu menggunakan yang model lebih modern. Jadi mengurangi penggunaan. Oke, benar sekali ya. Ada tambahannya. Kalau dulu menggunakan kayu, sekarang lebih modern sehingga mengurangi penggunaan kayu seperti itu. Oke, bagus sekali. Lanjut nomor 2. Tahun menurun, kearifan lokal itu sangat beragam dan ada beberapa kearifan lokal yang digunakan sebagai penanggulangan bencana, contohnya seperti di NTT, Nusa Tenggara. Jika terjadi gempa maka masyarakat akan berteriak amin murang, kami ada dan kami naik yang mengajar. Kayak dapat yang gempa itu kita memiliki 4. Yang pertama itu masyarakat Baduy memiliki kearifan lokal dengan membuat aturan dalam rumah dengan menggunakan bahan bangunan yang lentur seperti bambu, ijuk, tirai agar rumah tidak mudah roboh dan rusak, dan rumah tidak boleh didirikan langsung dengan tanah. Yang kedua itu DNT. Masyarakat DNT menganggap gempa bumi itu terjadi karena pergerakan nada. Jadi ketika terjadi gempa bumi, maka masyarakatnya berteriak amin orang atau kami ada, dan amin naik yao yang menandakan kepada tanda bahwa mereka ada. Yang ketiga, Bali. Pada saat terjadi gempa, masyarakat Bali juga memiliki, yaitu saat terjadi memiliki arena lokal, yaitu mereka bergegas masuk ke kolong tempat tidur atau meja dan berteriak linu dan hidup. Terus yang terakhir ada masyarakat Mentawai, itu melihat tanda-tanda alam seperti perilaku binatang seperti tupai dan ayam sebagai tanda akan terjadinya bencana. Itu masyarakat itu dari amin orang, amin orang, Kemudian saat ini 17 menit tiba-tiba terjadi gempa di sini. Apa yang kalian lakukan? amin Cara-cara tradisional dalam menanggulangi bencana dan mitigasi saat bahkan pasca bencana terjadi di daerah mereka.
kita dapat inspirasi baru dari cara mereka yang dikembangkan dengan cara modern. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yuk, perhatikan sekali lagi. Tadi yang dipraktekkan itu bagus ya, karena tidak hanya ketika terjadi tsunami saja, tetapi juga menyampaikan tanda-tanda tsunami terlebih dahulu. Yang pertama adalah terjadi gempa. Iya. Oke, lanjut. Upaya itu sedekah bumi, yaitu sebagai upacara keselamatan untuk mensyukuri hasil alam yang diberikan oleh Tuhan dan mengajarkan kepada masyarakat untuk menjaga pohon-pohon yang menyimpan cadangan air. Terus ada juga tamadar yang bertujuan untuk menyimpan air saat musim kemarau. Terus yang ketiga yaitu di daerah Tasikmalaya, yaitu memilih menggunakan warisan nenek moyang untuk mengatasi kekeringan, yaitu dengan teknologi kincir air. Untuk yang keempat di Kabupaten Wonogiri atau Jateng, adanya goa dan sungai dalam tanah yang dimanfaatkan dari beberapa wilayah yang rawan terjadinya kekeringan, seperti di daerah Tasikmalaya yang menggunakan teknologi kincir air untuk mengatasi kekeringan. Iya, ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja nomor 3. Ya, jadi nomor 3 itu disuruh menjelaskan bagaimana penanggulangan bencana di Indonesia melalui kearifan lokal sesuai dengan pembagian kelompok diterapkan. Lalu kita pilih yang pertama ada Lamban Langga. Itu sebutan untuk rumah panggung di daerah pesisir barat. Kampung yang digunakan untuk mitigasi bencana banjir. Rumah panggung berbahan utama kayu atau papan yang diperkuat dengan pasak yang dengan dibagian sebuah pengaturan dari masyarakat dari kepala lingkungan, dari kepala budaya itu ada yang menambah. Nah, yang bertujuan untuk menjaga dan meminimalisir banjir. Seperti contohnya itu kayak semisal kita menebang pohon satu ya, jadi kita hukumannya itu harus ubah menebang pohonnya lagi. Soalnya kalau menebang pohon kan jadi mengurangi daerah resapan air, jadi bisa berpotensi banjir. Yang ketiga itu gawe-gawa. Gawe-gawa ini berasal dari Kabupaten Lombok Utara. Tradisi ini meliputi kerja bakti, restrukturisasi yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Selain itu, masyarakat juga dilarang untuk membuat rumah di daerah aliran sungai yang bertujuan meminimalisir korban saat terjadi banjir. Pertanyaan berikutnya, gambarkan secara sederhana salah satu bentuk penanggulangan bencana di Indonesia dengan kearifan lokal yang telah dijelaskan pada nomor 3. Alat boleh menjelaskan gambar yang sudah ditampilkan? Di gambar pertama ini ada rumah panggung atau Lamban Langga. Ini daerah Lampung, yaitu rumah ini rumah panggung di mana dia nanti memiliki ketinggian 2-3 meter di atas tanah. Tujuan dari rumah ini agar saat ada banjir itu air tidak masuk ke dalam rumah, di mana nilai-nilai ini diambil dari nilai tradisi leluhur dan sesuai dengan kondisi geografis di setiap daerah. Kemudian yang kedua ada gawe-gawa. Gawe-gawa ini di daerah Lombok itu terdapat kerja bakti, kemudian gotong royong seperti gambar ini, dan ini juga bersinergi dengan bekerja sama dengan masyarakat, dengan pemerintah. Kemudian yang nomor 3 itu ada di bagian jipen atau denda. Jadi di bagian denda ini apabila kita melakukan misalkan penebangan pohon, kita didenda dengan apa yang sudah kita perbuat. Misalkan apabila kita membakar hutan dengan tanpa persetujuan, kita itu didenda dengan misalkan mungkin ada dengan denda uang. Kemudian juga ada denda dengan apa yang kita perbuat harus kita lakukan. Seperti saat kita menebang 1 pohon, kita harus membayar dengan 2 pohon. Oke, sudah. Oke, dan pertanyaan? Kesimpulan dari manfaat pembelajaran yang didapat, yaitu kita yang pertama itu mengetahui kearifan lokal di setiap daerah, di mana Indonesia ini merupakan negara majemuk,
di mana terdapat banyak suku, bangsa, agama, ras, bahasa, dan golongan yang berbeda-beda. Jadi di setiap daerah, mereka menanggulangi bencana ini harus sesuai dengan kondisi geografisnya. Misalkan di daerah ini sering hujan, maka cara penanggulangan kita harus sesuaikan dengan kondisi geografis yang sesuai hujan, bukan yang sering daerah yang kemarau. Kemudian dari itu kita mendapatkan ilmu baru dan mendapatkan wawasan yang dimana mengubah pola mindset kita bahwa tidak semua segala sesuatu di era modern ini harus serba modern. Semua bisa diadaptasi dari nilai-nilai kearifan lokal. Biasanya digunakan di tanah yang berbentuk miring atau biasanya di pegunungan. Itu caranya dengan dikeduk atau dicangkul agar tanah itu bisa datar seperti gambar di atas. Itu presentasi tadi sudah dilakukan dengan baik oleh semua kelompok. Beri tepuk tangan untuk semua. Oke, kesimpulan yang bisa Bu Suci sampaikan, kelompok menyampaikan dengan baik. Tapi Bu Suci juga harus memberikan reward untuk kelompok-kelompok yang penampilannya bagus. Boleh? Oke, kelompok yang menurut Bu Suci bagus dan totalitas adalah kelompok bencana tsunami. Untuk yang gambarnya yang bagus, dua-duanya gambarnya juga sudah bagus. Nah, kemudian sesuai yang Bu Suci sampaikan di awal, kita akan melakukan refleksi. Kalian boleh angkat tangan untuk menjawab pertanyaan Bu Suci ini. Tapi kalau misalnya ini kalian bisa menjawab secara serentak, silahkan dijawab secara serentak. Bisa dipahami? Oke, pertama, apa saja yang sudah Anda dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Mau menjawab? Alfan, silakan. Kearifan lokal yang dipakai untuk menanggulangi bencana gempa bumi di daerah yang ada di Indonesia. Kita dapat macam-macam kearifan lokal ya. Ternyata kearifan lokal itu tidak hanya satu. Ada lagi yang mau menambahkan? Cukup Alfan? Oke. Pertanyaan yang kedua. Bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran berlangsung? Ada yang mau ngasih alasan kenapa kalian berpesan? Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Momen terbaik apa yang kalian rasakan selama pembelajaran berlangsung? Ini ketika praktek semua. Kalau kelompok ini apa momen terbaiknya? Apa? Momen terbaiknya apa? Kalau kelompoknya yang ini, apa momen terbaiknya? Tempat ada praktek. Iya. Ini praktek apa itu? Jadi ada momen terbaiknya. Pertanyaan yang terakhir. Oke, apa harapan kalian untuk pembelajaran berikutnya? Mesti pengen kalian angkat tangan dong. Pengennya apa? Sekarang pembelajaran seperti ini tidak bisa dilakukan di hari selanjutnya. Ada yang harapan lain? Apa? Game. Oke. Nanti akan ditambahkan game untuk pembelajaran berikutnya. Padahal pembelajaran sebelumnya sudah banyak game. Oke. Karena waktu kita juga sudah berakhir, sekarang kalian persiapkan diri, rapikan tempat duduknya untuk pembelajaran berikutnya. Jadi akhiri pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah kalian dapatkan bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi untuk kegiatan berikutnya terkait dengan kegiatan observasi pembelajaran yang kemarin sudah kita laksanakan, yaitu observasi melalui pra dan pengamatan jelas. Kalau tidak salah kemarin itu kontennya terkait dengan bencana alam dengan kearifan lokal, gitu ya. Alhamdulillah kemarin sudah luar biasa. Saya mendapatkan hal-hal baru, bisa sharing informasi terkait dengan kegiatan tersebut. Kemudian berikutnya setelah ada langkah pra observasi, kemudian pengamatan observasi di kelas, kita akan melakukan langkah berikutnya yaitu kegiatan pasca observasi. Kemarin sudah saya share tentang indikator-indikator yang perlu dipersiapkan sehingga sebelumnya bisa dipelajari. Tapi sebelumnya kita memastikan dulu ya, aktivitas kita hari ini ada kegiatan pasca observasi dan kegiatan penggalian terkait dengan pengembangan diri itu. Yang pertama kita lalui dulu, yaitu kegiatan pasca observasi. Pasca observasi ini targetnya ada catatan yang bisa saya sampaikan, kemudian diskusi tentang catatan-catatan dari saya, kemudian dan rencana tindak lanjut. Nah, terkait dengan kegiatan kemarin, silakan direview kembali terkait dengan kegiatan observasi di kelas, pembelajaran di kelas. Nah ini sebelum kita sharing tentang apa yang saya dapatkan, Bu Suci ada catatan khusus tentang itu kendala atau hal yang di luar ekspektasi berhasil terkait dengan kegiatan tersebut plus minus. Silakan. Terima kasih Pak Eko. Selama kegiatan observasi kemarin di kelas, selama kegiatan pembelajaran itu banyak hal luar biasa menurut saya, yang beberapa mungkin seperti yang disampaikan Pak Eko di luar ekspektasi. Jadi saya harapannya begini, ternyata apa yang dilakukan siswa itu di luar ekspektasi saya. Kemudian yang harus saya garis bawahi di sini mungkin juga sudah saya sampaikan bahwa pelaksanaan yang saya lakukan itu insya Allah 90% lah katakan itu sudah sesuai dengan yang kita rencanakan seperti itu. Bahkan selama pra-observasi ada diskusi, kemudian saya laksanakan, ternyata itu efektif seperti itu Pak. Contohnya ketika saya coaching Pak Eko, gimana nih Pak anak-anak ini biar tidak merasa jenuh ketika proses diskusi, kan mereka hanya dengan kelompoknya masing-masing seperti itu, interaksinya ya hanya dengan satu kelompok tersebut. Ternyata pemberian musik ketika di dalam kelas itu sangat efektif dan tidak mengganggu seperti itu Pak. Saya khawatir kan awalnya nanti dikasih musik kok khawatir mengganggu, ternyata tidak seperti itu. Kemudian yang berikutnya, saya benar-benar menerapkan diferensiasi proses pembelajaran dan produk seperti itu. Selama ini kan hanya konten saja, jadi saya benar-benar membagi kelas itu sesuai dengan gaya belajar mereka. Kebetulan di kelas observasi itu yang dominan adalah visual dengan kinestetik, dan banyak kinestetik, banyak aktif mungkin di kelas saya itu. Jadi ramai kelasnya. Jadi yang visual itu hanya 2 kelompok, sisanya itu 3 kelompok itu kinestetik. Nah di situ sebenarnya untuk lembar kerja, persiapan lembar kerja itu sama, yang membedakan itu hanya di nomor 4. Jadi yang visual saya minta untuk menggambarkan bagaimana
kearifan lokal itu menanggulangi bencana, mereka dalam bentuk visual itu seperti apa dari LKPD dan juga bahan ajar yang mereka dapat. Kemudian untuk yang kinestetik saya minta untuk mempraktekkan. Hal-hal seperti itu yang jarang sekali saya terapkan, tapi ketika saya terapkan ternyata sangat berhasil. Ketika anak-anak belajar dengan gaya belajar mereka justru menguasai itu seperti itu, dan menurut saya memberikan pengalaman yang berharga itu seperti itu. Dan mungkin juga ketika proses refleksi, mungkin yang awalnya mereka monoton lah mungkin proses pembelajarannya, Bapak ketika saya ubah dengan pembelajaran seperti itu, mereka menyampaikan, Ibu, sebaiknya pembelajarannya minggu depan kayak gini lagi. Artinya saya merasa dirindukan di situ, Pak. Oh, ternyata anak-anak ini suka nih. Jadi harapan saya ke depannya saya bisa memberikan inovasi lebih untuk anak-anak sehingga tidak jenuh dengan proses pembelajaran ini. Alhamdulillah, terang kemarin benar-benar seperti yang saya katakan dan pembelajaran ini. Jadi pertama pemberian konten itu sudah maksimal karena menggunakan media pembelajaran yang macam-macam. Kemudian pelaksanaan diferensiasi sudah berjalan dengan baik, 3 jenis diferensiasi, konten proses dan produk itu jelas terasa karena memang itu merupakan tahapan konten yang berkelanjutan ya, yang kedua dan ketiga. Akhirnya pendalaman terkait dengan proses pembelajaran, gaya belajar sudah dilakukan sebelumnya, sehingga di modul untuk pembelajaran kemarin itu sudah disesuaikan dengan gaya belajarnya, dan itu sejurus dan sama dengan produk yang dihasilkan. Saya kira bagus. Kemarin itu yang luar biasa adalah keberanian Bu Suci untuk menunjukkan produk dalam bentuk praktek. Jadi di luar perkiraan saya, ternyata di grafik itu produknya ada simulasi di mana ada daerah tertentu yang memberikan peringatan kepada penduduknya kalau ada bencana, itu melakukan aktivitas tertentu dengan bahasa tertentu dan gayanya berbeda-beda, dan anak-anak disuruh mendemonstrasikan. Anak yang gaya belajarnya kinestetik mendemonstrasikan semacam drama di kelas, di depan kelas, bagaimana aktivitas mereka ketika ada bencana terjadi. Mereka berteriak mengatakan bahasa daerah tertentu yang mengindikasikan bahwa ada bencana begitu. Kemudian untuk gaya belajar yang visual itu ternyata luar biasa, disuruh menggambar ya mereka ya, dan gambarnya bagus karena mereka memang kemampuannya menggambar. Jadi ditampilkan dalam LCD ya, dalam nomor terbatas, karena memang anaknya memang bakatnya menggambar dan kita kasih kesempatan untuk memilih, ya anaknya mau saja karena dia kan kemampuannya menggambar luar biasa. Jadi intinya ini yang kami harapkan. Jadi Budi telah menemukan dan menggali potensi sekaligus memanfaatkannya dengan baik. Buktinya mereka bisa menyimpulkan, mereka menikmati karena mereka memilih sesuai dengan kemampuan dan kenyamanannya. Jadi yang menggambar akhirnya mereka gambar cepat sekali, 10 menit luar biasa, kemudian ditampilkan di LCD, kemudian mereka disuruh menjelaskan. Nah, terkait dengan hal-hal yang mungkin kurang maksimal, apa yang dilakukan? Ketika proses pembelajaran Pak ya, mungkin hal yang ditemukan hampir sama ketika kita berobservasi setelah Pak ya, coaching. Jadi dalam kelompok itu pasti tidak semuanya rajin, tidak semuanya mau bekerja sama seperti itu. Jadi ada beberapa siswa yang mungkin sedikit
tidak ikut serta seperti itu dalam kelompok tersebut. Tetapi dari hasil coaching akhirnya saya terapkan di situ. Saya coba yang pertama mungkin mengingatkan mereka, yang kedua yang mungkin belum pernah saya lakukan dari hasil coaching praobservasi kemarin adalah memberdayakan mereka seperti itu. Jadi ternyata mereka kan sudah saya bagi sesuai kemampuannya. Jadi anak-anak yang memang biasanya tidak ikut berkontribusi dalam kelompok, ketika dia merupakan kelompok visual, dia yang diminta untuk menggambar oleh teman-temannya seperti itu, sehingga hasilnya juga maksimal, dia berkontribusi lebih dalam kelompok tersebut. Jadi kendalanya sebenarnya sedikit demi sedikit sudah terselesaikan. Jadi intinya kemarin ada kendala pemerataan pembelajaran dan proses belajar ya, yang akhirnya sebenarnya sudah bisa diatasi, cuma mungkin pemerataan proses satu persatu itu bisa dimaksimalkan kembali, dimana kemarin mungkin hanya salah satu atau beberapa yang maksimal, yang lain membantu, tapi ini bisa dimaksimalkan semua dengan pemerataan. Jadi intinya sebenarnya tidak ada kendala yang berarti terkait dengan masalah jadi, karena ini sudah berjalan beberapa kali organisasi. Jadi terkait dengan hal-hal yang positif dan kendala yang terjadi ada sebenarnya, cuma bisa dimaksimalkan. Kemudian rencana tindak lanjut ke depan itu bagaimana terkait dengan pembelajaran budaya? Terima kasih. Kalau untuk tindak lanjut ke depan, mengevaluasi dari yang sudah saya lakukan seperti itu, minimal lah saya harus mempertahankan proses pembelajarannya seperti itu minimal. Tapi harapan saya bagaimana menjadi guru itu benar-benar menjadi fasilitator untuk siswa seperti itu, bukan sumber belajar bagi siswa. Selama ini mungkin sebelum mengenal kurikulum Merdeka lah, di materi-materi tertentu saya di sini sebagai sumber belajar. Jadi benar-benar saya yang menjelaskan pada siswa, ternyata siswa bisa kok. Jadi ketika mereka sudah dibagi kelompok, kemudian mereka disesuaikan dengan bakat dan minat mereka, akhirnya saya bisa menerapkan, oh ternyata yang visual, bahkan yang saya pernah menerapkan di kelas yang dominan visual semua, saya pernah menerapkan sehingga saya pernah memberikan mereka lembaran kosong, terserah mau mereka apakan, seperti itu, dengan materi yang sama, materi bicara. Jadi saya juga heran, oh, ternyata anak-anak ini punya bakat, punya potensi. Ada yang menuliskannya dengan narasi, ada yang menuliskannya dengan dialog. Kalau yang kinestetik kemarin praktek atau simulasi Pak, tapi dia justru membuat naskahnya. Ada yang membuat komik. Jadi seseru itu ternyata belajar seperti itu. Dan mereka akhirnya menunggu apalagi nih yang mau diberikan Bu Siti hari ini, seperti itu. Itu harapan saya. Jadi minimal tetap seperti yang kemarin, kemudian harapannya bisa meningkatkan lagi dan menggali lagi potensi yang ada dalam diri siswa. Dan dalam tanda kutip seperti yang disampaikan Pak Eko, tidak ada paksaan. Jadi mereka nyaman dengan sukarela mau belajar. Apa yang kita sharingkan sebelumnya, apa yang akhirnya dilaksanakan di kelas itu ternyata benar adanya, bahwa diferensiasi itu solusi untuk mengantarkan siswa kepada versi terbaik dia, karena dia memilih sendiri sesuai dengan kemampuan dan kenyamanan belajarnya. Dan memang bisa jadi diferensiasi itu menjadi hal yang mempermudah guru. Ya, jadi musik merasa dimudahkan karena mungkin basic komik tidak maksimal, ternyata
anak yang punya basic komik bisa memberikan penjabaran pembelajaran atau asesmen atau tugasnya justru lebih baik dari yang kita harapkan, karena kita mungkin kemampuan produk komiknya terbatas. Jadi alhamdulillah telah menemukan momen-momen penting itu, dan harapannya memang nanti diteruskan ya, nanti diteruskan dan dikembangkan. Ya, terima kasih Bu Suci untuk kegiatan pasca observasi ini. Mungkin cukup sampai itu saja ya, jadi sudah maksimal dilakukan. Kita akan melanjutkan ke pengembangan uji ke depan ya. Kemarin kan terkait dengan pembelajaran, sekarang kita terkait dengan apa yang akan dilakukan Bu Suci ke depan terkait dengan pengembangan. Kita lanjutkan ke diskusi kita terkait dengan rencana pengembangan diri Bu Suci. Jadi tentunya kita dalam kegiatan pembelajaran di aktivitas kita sebagai guru di sekolah tidak hanya pembelajaran di kelas saja, banyak hal-hal luar biasa yang akan kita lakukan ke depannya terkait dengan apa yang kita sebut pengembangan. Kita ingin menggali rencana pengembangan diri Bu Suci ke depan. Punya cita-cita seperti apa, punya keinginan seperti apa ke depannya, mungkin kita bisa selesaikan. Sejauh mana anak-anak Bu Suci terkait dengan pembelajaran kita di sekolah tercinta kita ini. Mungkin bisa cerita Bu Suci rencana aktivitas pengembangannya, silakan. Pak Eko, terus terang saja Pak Eko, yang saya dapat ketika pelaksanaan itu yang sangat membantu saya di sini itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Selama ini mungkin saya melakukan diferensiasi itu berdasarkan gaya belajar siswa. Tetapi yang ingin saya kembangkan di sini nggak ada diferensiasi kemampuan siswa, Pak. Jadi setiap satu kelas itu pasti mereka tidak memiliki kemampuan yang sama. Kemarin sempat saya itu mencoba mungkin mencari-cari di YouTube, ada penilaian berjenjang seperti itu. Jadi bagaimana siswa itu dia paham utuh, dia paham sebagian, dia belum paham seperti itu. Paling tidak nanti saya ingin melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu tentang kemampuan siswa itu dengan Google Form yang ada add-on homepage namanya. Jadi di situ kita bisa melakukan penilaian berjenjang. Artinya jawaban itu tidak ada yang salah. Jawaban itu tidak ada yang salah. Jadi satu mereka paham itu, kemudian paham sebagian dan tidak paham seperti itu. Anggaplah dalam kelas itu kita bagi menjadi 3 diferensiasi yang berbeda seperti itu. Nah, yang ingin saya kembangkan bagaimana perlakuan saya terhadap ketiga kemampuan yang berbeda. Yang pertama. Yang kedua, secara umum mungkin Pak, dalam biografi itu saya biasanya memang sering melakukan refleksi setiap akhir pembelajaran, apa yang kurang atau apa yang perlu dipertahankan seperti itu. Yang mungkin menjadi momok bagi siswa di mata pelajaran biografi itu adalah banyaknya istilah. Banyaknya istilah, apa itu atmosfer, ternyata atmosfer itu punya bagian-bagiannya, masih ada termosfer, mesosfer, eksosfer dan lain sebagainya. Istilah-istilah baru yang belum mereka dapatkan. Jadi siswa itu sering mengeluh pada istilah ini, mereka nggak paham artinya apa seperti itu. Yang ingin saya kembangkan di sini adalah membuat buku saku atau kamus istilah geografi tersebut. Tapi kemarin saya tidak ingin memberatkan siswa bagaimana mereka membuat buku saku tersebut. Jadi selama proses pembelajaran
ketika mereka menemukan istilah yang baru, saya minta untuk menuliskan di buku saku tersebut. Misalkan materi pertama tentang pengertian geografi. Di geografi itu ada istilah yang pertama geosfer. Ya sudah, geosfer itu mereka buat seperti glosarium yang ada di akhir buku. Geosfer titik 2 apa? Kemudian geografi titik 2 apa? Litosfer titik 2 apa? Nah, jadi selama proses pembelajaran itu bukan sebagai tugas menurut saya. Jadi ketika ada istilah, ya mereka dengan sukarela menulis. Tapi misalkan pertemuan berikutnya tidak ada istilah yang tidak mereka pahami, ya sudah, tidak bisa ditulis. Seperti itu. Harapannya memang dari kelas 10, dari kelas 10, 11, 12, sehingga nanti ketika kelas 12 mereka sudah punya buku saku atau buku kamus istilah-istilah geografi tersebut yang mereka tulis sendiri. Ya, rencana saya seperti itu. Mungkin itu. Kemudian yang ketiga, apa ya Pak Eko? Saya pernah melakukan asesmen diagnostik. Mungkin Pak Eko bisa memberikan saran nanti. Asesmen diagnostik non-kognitif, yaitu saya minta mereka untuk membuat lifetime kehidupan mereka 5 tahun, jadi 0 sampai 5 tahun, kemudian 6 sampai 10 tahun, sampai di usia mereka sekarang, yaitu 16 sampai 20 tahun, bahkan saya meminta di usia 21 sampai 25 tahun. Artinya saya minta ini, tuliskan kejadian yang positif maupun negatif yang masih ingat di usia tersebut. Misalkan ketika hal positifnya di usia 6 sampai 10 tahun mereka dapat juara apa, yang mereka masih ingat sampai saat ini. Negatifnya apa? Nah, dari situ saya menemukan banyak hal yang luar biasa yang sebelumnya tidak saya ketahui, Pak Eko. Jadi ada siswa yang mereka ingat di situ kenangan pahitnya adalah ketika orang tuanya bercinta, ketika hal-hal negatif, ketika dia sudah tidak tinggal dengan ayah dan ibu, dia justru tinggal. Jadi saya punya background, anak saya ini dari background keluarga yang beda-beda, macam-macam gitu. Bahkan saya akhirnya tahu kenapa anak itu sering tidur, ternyata dia masih harus membantu ibunya semalam suntuk untuk persiapan jualan. Jadi ketika sekolah dia justru tertidur. Nah, saya sempat menunjukkan itu ke Pak Eko. Pak Eko, bagus ini Bu Suci gitu katanya. Cuma harus ada keberlanjutannya. Nah, ini yang pengen saya tindak lanjuti Pak Eko. Saya pernah juga lihat konten di TikTok itu ada one day one person seperti itu. Jadi paling tidak saya memanggil anak itu sehari satu untuk mereka bercerita atau mungkin menggali potensi yang ada pada mereka. Karena prinsip coaching seperti yang disampaikan Pak Eko itu bukan masa lalu mereka, tetapi apa yang ada sekarang dan potensi mereka ke depan. Seperti itu. Jadi ingin sekali saya melakukan itu, Pak. Cuma masih belum terlaksana. Itu yang ingin saya kembangkan. Dan menurut saya dengan pekerjaan guru yang administratifnya banyak sekali ini, apakah itu mungkin Pak Eko? Seperti itu. Luar biasa ya. Jadi ini saya bertanya 1, 2, Ibu Suci menyebutkan 3 tingkat pengembangan. Jadi yang pertama terkait dengan diferensiasi kemampuan ini mungkin jurus ke konten ya. Konten, jadi berapa level pemahaman kontennya. Kemudian yang kedua terkait dengan buku saku untuk memperdalam atau meningkatkan kualitas pemahaman tentang istilah geografi. Kemudian yang ketiga ini hubungannya dengan temuan asesmen kognitif, lifetime momen terbaik dan momen terburuk mereka digali gitu ya, untuk mengetahui latar belakang mereka sehingga kita bisa menjadikan aset. Jadi cerita masa lalu itu dijadikan aset, dijadikan hal positif untuk melangkah
Jadi ukuran keberhasilannya kalau boleh saya menyampaikan di sini, yang pertama untuk menindaklanjuti bagaimana penanganan kemampuan anak yang berbeda. Kemudian yang kedua, ini bagaimana untuk meningkatkan kemampuan pemahaman istilah. Kemudian yang ketiga, ini untuk menggali cerita masa lalu dan menjadikan cerita masa lalu baik positif dan negatif itu aset untuk melangkah ke depan. Saya kira luar biasa bagi tiga aktivitas ini. Ada sebenarnya satu lagi. Satu lagi. Lepaskan kotaknya ini. Satu lagi Pak. Lepaskan kotaknya. Oke. Saya itu bukan suka nulis sih Pak Eko, tapi ingin buat buku lagi gitu Pak. Karena selama menjadi guru saya hanya punya satu buku. Itu juga antologi kemarin Pak. Ketika COVID itu buku terkait kondisi guru di masa pandemi. Kondisi guru di masa pandemi. Kondisi guru di masa pandemi. Jadi itu memang antologi tentang guru-guru geografi ya, saya katakan mungkin secara nasional mungkin Pak, karena ada yang di wilayah timur juga ada di Bima, kemudian wilayah barat itu dari teman saya di Jakarta. Jadi ada sekitar 10 atau 12 guru geografi itu kita menulis buku. Nah, alhamdulillah ada dosen yang mensponsori gitu. Jadi saya harus punya produk seperti itu. Kemudian yang ingin saya kembangkan lagi di sini, pengennya saya itu buat buku cerita perjalanan. Gimana? Ya, cerita perjalanan. Saya kebetulan guru geografi yang suka healing Pak, dengan alasan dengan alasan apa namanya menggali info geografi seperti itu. Ya. Tujuan saya kuliah geografi memang jalan-jalan Pak Eko. Di sini saya pengen menulis buku perjalanan tapi menurut perspektif geografi. Jadi akan beda orang yang menulis dengan guru geografi dengan guru yang bukan mapel geografi, itu cerita perjalanannya pasti berbeda. Cara ditranskripsi ya, sama traveler ya. Kurang tahu saya Pak. Oh iya. Jadi memang menurut saya perspektif geografi mulai dari lokasi, aglomerasinya, kemudian vegetasinya. Jadi perspektif geografi itu menurut saya perlu dituliskan dalam sebuah buku agar ternyata geografi itu tidak hanya belajar teori, tidak hanya konsep, praktek sehari-hari yang kita lakukan, perjalanan yang pernah kita lakukan itu geografi semua. Itu Pak, ingin saya seperti itu. Ya nggak akan pengen mengembangkan diri di situ. Terus kali Suci, hanya ini yang hal-hal luar biasa yang ada di dalam Suci. Yang terakhir itu ingin membuat buku mengembangkan dirinya terkait dengan ambisi guru satu akademi. Ini target yang ingin dicapai adalah implementasi penerapan mata pelajaran geografi saat kita traveling gitu ya. Kalau hubungannya dengan pandemi, traveling ada korelasinya? Enggak, kalau yang pandemi itu kemarin yang sudah terbit itu Pak. Sudah terbit. Sudah terbit. Yang pertama itu sudah terbit. Oh, ini yang baru ini ini berbeda ya. Jadi ini bukunya tentang traveling ya. Iya, yang ini saya kembangkan. Kalau yang kondisi guru geografi saat pandemi itu sudah terbit Pak. Ternyata saya harus menulis buku nih gitu, karena nagih menurut saya. Jadi kalau yang kemarin itu memang setiap daerah itu beda-beda. Kalau misalkan SMA 4 oke lah kita difasilitasi oleh teknologi mungkin kayak anak-anaknya masih dengan gadget dan lain sebagainya, tapi ternyata ada teman saya yang ada di Mojokerto itu dia justru harus memvisit ke rumah, ya naik gunung, turun gunung, seperti itu di Trawas kan memang sekolahnya. Jadi banyak cerita yang kita angkat di situ dan alhamdulillah sudah terbit yang pertama. Yang kedua ini yang belum dan ingin saya luar biasa berarti ada 4 di sini. Jadi
kira-kira ini bisa berjalan bersamaan? Ada faktor pendukung apa ini di antara 4 ini yang bisa membantu Bu Suci ke depannya? Jadi 4 ini mungkin atau mungkin persatu atau semuanya sama faktor pendukungnya? Kalau mungkin untuk yang pertama terkait pembelajaran berdiferensiasi kemampuan untuk itu, mungkin saya harus membuat modul perencanaan yang matang seperti yang sudah dilakukan. Jadi ketika persiapannya bagus, insya Allah nanti pelaksanaannya juga akan bagus. Saya akan mencoba mencari formula bagaimana memberikan pembelajaran dengan kemampuan yang berbeda itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya buku saku. Sebenarnya kalau buku saku ini tergantung konsisten saya Pak Eko sebagai guru mengingatkan anak-anak. Seperti itu, kalau misalkan kita tidak konsisten maka anak-anak mungkin juga akan lupa membawa buku sakunya, sehingga ketika belajar mereka lupa tidak menulis seperti itu. Dan mungkin yang perlu saya siapkan adalah konsistensi itu. Karena sebelum ada ide untuk buku saku ini saya pernah menyampaikan itu. Silakan ditulis di catatannya istilahnya. Tapi ya hanya berjalan ketika saya memberikan perintah itu saja, dan menurut saya juga tidak menarik karena tetap per bab seperti itu Pak Eko. Jadi kalau misalkan itu disendirikan, mereka juga mungkin akan nyaman belajarnya. Kemudian yang ketiga terkait dengan lifetime. Iya, lifetime gitu, lifetime moment. Mungkin saya mulai dari kelas dulu, kelas yang kebetulan saya wali kelas. Mungkin dari situ karena sebagai wali kelas. Iya, sebagai wali kelas seperti itu. Jadi saya mungkin bisa menggali informasi tentang mereka itu karena saya wali kelasnya. Kemudian yang terakhir ini, traveling ini kan rencananya NGMP Pak. Mungkin itu bisa jadi faktor pendukung karena NGMP juga pernah ada field trip seperti itu. Jadi sekalian field trip, sekalian nulis buku. Yang terakhir, waktu yang ditargetkan dari 4 itu salah satu, nggak apa-apa. Ini kan bukan target yang mustahil. Kalau untuk buku saku mungkin di awal pembelajaran harus saya terapkan. Syukur-syukur nanti saya bisa mengajar kelas 10. Jadi kalau misalkan saya mengajar kelas 10 ya harus sudah saya terapkan mulai dari itu di tahun pembelajaran ini. Kemudian kalau untuk yang pertama, ya mungkin karena pembelajaran kita hari ini juga sudah selesai Pak. Di semester depan target saya melakukan diferensiasi. Kemudian untuk lifetime moment berjalan sudah berjalan. Iya, sudah berjalan. Sampai akhir tahun tadi ini. Iya, sampai akhir tahun sudah selesai harapannya. Kemudian yang buku ini Pak, targetnya ini. Enggak apa-apa, kan itu kan target tupoksi kan. Iya, betul. Mungkin jadi mati sana. Iya, betul. Kalau ada momen dan paling enggak ya selesai itu di 1 tahun pelajaran. Jadi intinya mungkin bisa sharing ya. Kalau saya itu ini kan menikmati trik kali ya. Dengan pendekatan geografi. Saya pernah pendekatan trik dengan pendekatan seni. Jadi biasanya kita akan mendatangi suatu tempat di mana tempat ini bangunannya luar biasa. Bangunannya modern, ada sendok klasik, warnanya cukup mencolok warnanya, meskipun bentuknya klasik, tapi warnanya ini warna-warni, sentuhan yang baru, meriah, tapi orang dewasa juga suka karena bentuknya klasik. Jadi ada kalau sharing saya gitu sih, ya mungkin itu yang jadi ada produk kita cara berceritanya berbeda ada produk apa namanya visual audiovisual yang mungkin bisa ditransfer ke bentuk tertulisnya mungkin. Jadi tapi selebihnya tidak lebih paham. Mungkin
Itu saja ya. Ada mungkin yang disampaikan? Saya boleh minta kepada Pak Eko, kemarin sudah melakukan observasi pembelajaran di kelas saya mungkin minta kritik dan saran dari Pak Eko. Oke, saya kira kalian sudah bagus semua terkait dengan kegiatan pasca. Kita akan kembali lagi. Kalau kita ambil satu persatu, mungkin ini hanya sharing saja. Yang lebih bagus itu waktu. Soalnya kemarin kan lebih 5 menit ya Pak? Iya. Apa namanya? Kalau tampil semua sebenarnya seperti itu kan. Iya. Jadi mungkin dialokasikan di waktu yang berbeda di kemudian waktu. Kemudian yang kedua, ada pendekatan untuk menunjukkan latihan proses sebelum menampilkan produknya. Jadi anak-anak, terutama anak-anak yang cancer itu skenario awal. Jadi mereka boleh disuruh di luar. Jadi mereka silakan keluar, silakan kalian demonstrasi sendiri, latihan sendiri, sehingga nanti ketika tampilnya bisa maksimal. Saya kira ini karena memang latihan diferensiasi yang sudah luar biasa menurut saya. Kedepannya mungkin berdasarkan refleksi dan masukan-masukan kemarin bisa jadi produk audio video akhirnya yang nanti bisa ditunjukkan dan sebagai media belajar. Jadi mereka tidak hanya mendemonstrasikan di kelas, tapi juga bisa didokumentasi demonstrasi diferensiasi produk terkait dengan materi penanggulangan bencana karena tersebut, sehingga jadi konten baru nanti ada generasi baru, ada konten lama dijadikan yang baru, sehingga saya kira itu selebih akhirnya kami akan sampaikan mungkin saja cukup ya. Oke, terima kasih banyak Bu Uci atas sharing luar biasanya hari ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa saling berinteraksi lagi untuk sama-sama mendapatkan hal positif dari aktivitas kita sendiri. Terima kasih, cukup siap. Ada hal yang tidak berkenan, sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.